kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh dari keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang, dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang, dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022. Berdasarkan penelitian pada tahun 2021 menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya upah minimum yang tidak memadai. Secara filosofis, kebijakan upah minimum dibuat untuk memastikan bahwa pekerja yang berstatus lajang dan masa kerja kurang dari 1 tahun memiliki kehidupan yang layak dengan memperhatikan kondisi perusahaan serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Harapan saya tentu pemerintah harus mampu mengurangi angka kemiskinan sebisa mungkin. Adapun cara saya sendiri, saya beranggapan bahwasannya sebaiknya pemerintah harus meratakan pembangunan ekonomi di pedesaan agar semua pekerjaan tidak numpuk di kota semua seperti itu. Kalau untuk kelebihan sih banyak. Oke, dari segi finansial secara untuk pendidikan dah, contohnya kayak misalkan ada KJMU, KJP, beasiswa gitu, itu menurut saya lebih dari cukup sih. Tinggal kitanya aja gimana cara biar bisa dapat bantuan dari pemerintah itu. Kalau misalkan secara ekonomi menurut saya ya alhamdulillah sih, tapi walaupun secara tidak merata, tapi setidaknya pemerintah ada usaha untuk membantu masyarakat memenuhi haknya. Ya harapannya sih semoga bisa jadi lebih baik ya, nggak kayak yang dulu-dulunya janji-janjinya kalau bisa sih ditepatin gitu aja. Harapannya apa-apa biar murah ya Kak. Jadi biar kita lebih sejahtera lagi, rakyatnya biar nggak pada kayak sekarang kan susah. Apa-apa naik ya. Iya. Cabai mahal Bu sekarang. Mahal, lagi menaik lagi cabenya. Jadi buat bikin sambal susah. Iya. Jadi harapan Ibu. Harapannya biar dipermudah semuanya, biar apa-apa gampang gitu. Oke gitu. Kemiskinan merupakan hal yang sudah lumrah di tanah Pertiwi ini. Banyak masyarakat yang masih tertatih dan terinjak dalam kemiskinan. Petinggi negeri ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mengangkat derajat masyarakatnya. Bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan berbagai bantuan lainnya. Namun, di balik bantuan-bantuan tersebut, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam mewujudkannya. Tahun 2024, Indonesia akan berganti kepimpinannya. Kondisi saat ini yang dijalani cukup melelahkan terutama dalam aspek kemiskinan. Apakah Indonesia akan tetap seperti ini dengan adanya pergantian pemerintahan atau lebih buruk bahkan atau bisa lebih baik? Sebelum kita memilih pemimpin, terlebih dahulu kita lihat track recordnya. Supaya apa? Supaya masalah kemiskinan di Indonesia dapat teratasi. Jadi, siapkah Anda untuk memilih?